Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Mustafa Kamil Lubis. Saya mahasiswa Yayan Langsa. Jurusan saya Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada kesempatan kali ini, guna memenuhi tugas KPM Daring Media Sosial tahun 2022 Yayan Langsa, izinkan saya menyampaikan sebuah podcast Al-Quran dengan tema Meraih Berkah Al-Quran. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, yang pertama yang perlu kita perhatikan pada saat di usia remaja kita ini adalah Al-Quran. Banyak di antara kita, teman-teman kita maupun kita sendiri lalai dalam membaca Al-Quran, lalai dari mempelajari Al-Quran. Banyak anak muda sekarang yang berfikiran bahwa ketika mereka sudah menghatamkan Al-Quran sekali, mereka berfikiran itu sudah selesai. Mereka tidak membacanya lagi. Na'udzubillah. Bahwa itu adalah pemikiran yang keliru. Itu adalah pemikiran yang salah. Karena Al-Quran ini adalah pedoman bagi hidup kita, petunjuk bagi hidup kita, bahkan menjadi syifa atau pengobat dalam hidup kita. Man arada dunya fa'alaihi bil Qur'an. Barang siapa yang ingin dunia, maka dekatilah Al-Quran. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil Qur'an. Barang siapa yang ingin akhirat, maka dekatilah Al-Quran. Wa man arada dunya wal akhirah fa'alaihi bil Qur'an. Dan barang siapa yang ingin kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka dekatilah Al-Quran. Cukup. Kemuliaan Al-Quran itu merupakan keberkahan bagi hidup kita. Bahkan kita di sisi Allah dimuliakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kita ingin menjadi sebaik-baik manusia, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, maka bacalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran. Bahkan ayat yang pertama kali diturunkan ke muka bumi ini kepada Rasulullah SAW yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah apa yang diperintahkan dibaca di sini, yaitu Al-Quran. Dan tidak ada kitab manapun ketika kita membacanya kita mendapatkan 10 kebaikan dalam satu huruf kita membacanya. Hadis pun kita tidak dapat 10 kebaikan dalam satu huruf kita membacanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa membaca satu huruf dalam kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqul, aku tidak bilang alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi, kita mendapatkan 30 kebaikan dalam membaca alif lam mim. Dan ketika kita membaca basmalah, 19 huruf dalam ucapan, tetapi kita mendapatkan 190 kebaikan. Ada amalan yang menjamin keberkahan dalam hidup kita, yaitu membaca surah Al-Baqarah setiap harinya. Ini adalah sunnah yang telah hilang di tengah-tengah umat. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, Iqra'u suratul Baqarah fa inna akhudhaha barakah wa tarkuha hasrah wa la yastati'uha al-batalah. Maka bacalah surah Al-Baqarah
sebab di dalamnya terdapat keberkahan, sedangkan yang meninggalkannya adalah kerugian. Pelaku kebatilan pun tidak akan menembusnya. Artinya orang yang mengamalkan surah Al-Baqarah ini tidak akan mudah terkena santet dan gangguan gaib lainnya. Ini sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menjamin bahwa barang siapa yang mengamalkan surah Al-Baqarah dalam hidupnya berkah, kemana-mana ia membawa keberkahan. Ini sudah dijamin. Dan Rasulullah SAW pun mengatakan, sedangkan yang meninggalkannya adalah kerugian. Jika sudah Rasulullah SAW bilang kerugian, maka ini sangatlah penting bagi kita untuk mengamalkannya. Jangankan satu surah Al-Baqarah itu mulia, bahkan ada satu ayat di dalam surah Al-Baqarah yang sangat mulia, yaitu ayatul kursi. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man qara'a ayatul kursi, man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubah, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai solat fardu, tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga kecuali kematian. Hanya membaca satu ayat bisa membuat kita dijamin masuk surga. Bayangkan, bagaimana lagi dengan satu surah Al-Baqarah? Bagaimana lagi dengan 30 juz kita baca? Satu ayat saja bisa menjamin kita masuk surga. Maka dari itu, sahabat sekalian, saya ingin mengingatkan, terkhususnya saya pribadi, jika kita banyak kesibukan atau banyak pekerjaan yang membuat kita tidak bisa berlama-lama di dalam masjid atau sehabis solat, minimal membaca istighfar, Allahumma antas salam, habis itu langsung baca ayat kursi. Karena siapa yang tidak mahu dijamin masuk surga? Cuma satu ayat kursi bisa menjamin kita masuk surga. Maka bagus untuk kita mengamalkannya. Banyak anugerah, banyak kenikmatan ketika kita senantiasa membaca Al-Quran dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saya ingin membagikan metode cara cepat untuk mengkhatamkan Al-Quran. Insya Allah, setelah saya memberikan metode ini, mudah-mudahan kita berkomitmen untuk mengkhatamkan Al-Quran. Insya Allah ya teman-teman. Jadi Al-Quran ini ada yang 1 juz 10 lembar atau 20 halaman. Kenapa dibuat 1 juz 10 lembar atau 20 halaman? Rupanya Al-Quran ini memudahkan kita untuk cepat dalam mengkhatamkan Al-Quran. Jadi di setiap setelah solat solat wajib, kita membaca 2 lembar atau 4 halaman. Kalau dikalikan ke dalam 5 waktu solat, 2 kali 5, 10. Maka satu hari kita bisa membaca 1 juz Al-Quran. Kalau setiap hari kita bisa membaca 1 juz, maka dalam 30 hari kita sudah bisa mengkhatamkan Al-Quran. Masya Allah. Alangkah mudahnya metode ini. Jika yang sebelumnya kita setahun pun belum tentu khatam, maka dengan metode ini 1 bulan kita sudah bisa khatam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.